Dalam 2 tahun terakhir, dunia tinju udah melihat banyak pertarungan besar seperti Spence vs Crawford, Tank Davis vs Ryan Garcia, dan yang baru-baru ini Fury vs Usyk. Tapi ada satu lagi super fight yang gak kunjung kejadian, yaitu Canelo vs Benavidez. Kira-kira kenapa ya fight ini belum juga terjadi, padahal mereka sama-sama dalam naungan promotor PBC. Di video ini, gue bakal jelasin profil kedua petinju Meksiko ini dan alasan fight ini belum juga terjadi. Gue juga bakal bahas tentang mengapa Benavidez pantas untuk dapat fight ini. Jadi, langsung aja. Canelo Alvarez adalah salah satu petinju terbaik dalam 1 dekade terakhir. Dengan rekornya yang luar biasa dan gelar juara dunia di berbagai kelas berat, dia udah bikin namanya jadi legenda tinju. Salah satu prestasi terbesarnya itu adalah jadi juara undisputed di divisi super middleweight, menunjukkan dominasinya di divisi itu. Penghargaan-penghargaan bergengsi kayak penghargaan petinju terbaik Ring Magazine dan penghargaan petinju terbaik menurut ESPN juga nunjukin pengakuan atas prestasinya yang hebat. Kemenangannya lawan petinju kelas atas kayak Miguel Cotto, Gennady Golovkin, dan Daniel Jacobs, termasuk kemenangannya baru-baru ini lawan Jaime Munguia juga nunjukin kualitasnya yang nggak diragukan lagi. Dia udah ngalahin hampir semua lawan yang pernah publik mandatkan untuk dia lawan. Tapi ada satu petinju yang menurutku sangat dia hindari. Petinju itu adalah David Benavidez. David Benavidez dihindari Canelo Alvarez karena berbagai alasan. Pertama, rekam jejak Benavidez di ring benar-benar impresif. Dengan 28 kemenangan tanpa kekalahan dan hampir semua kemenangan diraih dengan knockout. Dia nunjukin dominasi luar biasa di divisi super middleweight. Gaya bertarungnya yang agresif dan kekuatan pukulannya yang sangat keras bikin dia jadi ancaman serius buat siapapun di divisi ini. Selain itu, Benavidez adalah mantan juara 2 kali di divisi super middleweight yang belum pernah kehilangan gelarnya di dalam ring. Gelarnya dicabut karena masalah di luar ring, bukan karena kalah dalam pertarungan. Ini nunjukin bahwa secara kemampuan dan performa, dia masih salah satu yang terbaik di divisinya. Dengan catatan prestasinya yang bersih dan dominasinya di divisi ini, Benavidez udah ngelakuin segala yang diperlukan buat dapet title shot lawan Canelo. Dari sisi peringkat, Benavidez duduk di posisi kedua di divisi super middleweight menurut berbagai sumber terkemuka kayak The Ring, ESPN, dan Transnational Boxing Rankings Board, cuma di bawah Canelo. Dia juga merupakan penantang wajib WBC buat Canelo. Ini nunjukin bahwa secara resmi dan berdasarkan penilaian para ahli, Benavidez adalah petarung terbaik berikutnya yang layak dapat kesempatan lawan Canelo. Dengan performa impresif Benavidez dalam beberapa pertarungan terakhirnya, termasuk kemenangan TKO lawan Demetrius Andrade, makin banyak yang mendesak duel ini terjadi. Canelo harus ngelawan David buat buktiin kalau dia adalah petinju terbaik di divisi super middleweight. Benavidez udah melakukan semua yang perlu dia lakukan untuk dapat kesempatan ini, dan banyak yang percaya bahwa dia pantas mendapatkan kesempatan ini lebih dari siapapun. Ini adalah kesempatan bagi Benavidez untuk membuktikan dirinya di panggung terbesar, melawan oposisi terbaik di divisinya. Namun, ada satu hal yang bikin duel ini belum kejadian. If one promoter who I work to, they come and say, I offer to you 150 to 200 million, I fight tomorrow. Canelo Alvarez minta bayaran yang gede banget buat ngelawan Benavidez. Canelo bilang dia butuh antara 150 sampai 200 juta dolar buat ambil risiko itu. Alasan utamanya adalah He bring nothing to the table for me. He brings just 25 pounds more in the night. The fight on the night. Benavidez dikenal punya berat yang jauh lebih besar di hari pertandingan, dan ini jadi salah satu alasan kenapa Canelo minta bayaran tinggi. Canelo bilang, kalau mereka bayar 2 kali lipat dari yang biasa saya dapat, ya saya bakal bertarung. Tapi kalau bayarannya sama, buat apa? Ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan penggemar tinju dan kritikus yang merasa bahwa Canelo seharusnya ngambil tantangan ini tanpa memandang bayaran. Banyak yang berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagi Canelo untuk membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik, terlepas dari risiko yang ada. Pendapat gue tentang Canelo yang minta uang sebanyak itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, Canelo adalah salah satu petinju terbaik dan paling terkenal di dunia saat ini. Dengan prestasi dan popularitas yang dia punya, nggak heran kalau dia punya nilai komersial yang tinggi.
Jadi, permintaan bayaran yang besar bisa dimaklumi karena dia tahu nilai dirinya di pasar tinju. Dari sisi bisnis, permintaan ini bisa dibilang masuk akal. Pertarungan antara Canelo dan Benavides pastinya bakal menarik perhatian banyak orang dan menghasilkan banyak uang, baik dari penjualan tiket maupun dari hak siar. Canelo minta bayaran tinggi mungkin karena dia tahu betapa besar risiko yang dia ambil dengan lawan Benavides, yang dikenal sebagai petinju yang sangat tangguh dan berbahaya. Tapi, dari sisi olahraga, permintaan bayaran yang begitu tinggi bisa dilihat sebagai cara buat menghindar atau menunda pertarungan. Banyak fans dan pengamat tinju yang mungkin merasa kecewa kalau Canelo lebih fokus pada uang daripada tantangan olahraga itu sendiri. Benavides sudah ngelakuin segala yang diperlukan buat dapat kesempatan lawan Canelo. Jadi permintaan bayaran yang begitu tinggi bisa dianggap sebagai bentuk menghindar. Selain itu, permintaan bayaran yang besar juga bisa ngasih pesan bahwa Canelo mungkin ragu atau nggak yakin bisa menang lawan Benavides tanpa ada insentif finansial yang besar. Ini bisa bikin reputasi Canelo sebagai petinju yang nggak takut tantangan jadi dipertanyakan. Kesimpulannya, permintaan Canelo buat bayaran tinggi punya sisi positif dan negatif. Dari sisi bisnis, ini bisa dimaklumi karena nilai komersialnya. Tapi dari sisi olahraga, ini bisa bikin kecewa fans yang pengen lihat pertarungan hebat tanpa ada drama soal uang. Semoga aja kedua belah pihak bisa nyari jalan tengah yang bikin pertarungan ini bisa terjadi dan memuaskan semua pihak, terutama para penggemar tinju. Menurutmu, apakah Canelo Alvarez bakal nerima tantangan ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat update terbaru pembahasan dunia tinju lainnya. Tonton juga video gua tentang analisis pertandingan Fury Usyk ini. Thanks for watching.